Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Amalia. Saya dari Universitas Saputra, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Desa. Di sini saya izin mewawancarai kakaknya mengenai sikap patriotisme dan nasionalisme. Sebelumnya, nama kakaknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Baik kakak, di sini saya ingin bertanya mengenai patriotisme dan nasionalisme. Menurut pandangan kakaknya sendiri, sikap patriotisme itu seperti apa? Berbicara tentang patriotisme itu ialah sikap perilaku yang memang memiliki ketangguhan ataupun keuletan dalam memperjuangkan sesuatu yang memang harus dicapai. Patriotisme ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kegigihan dalam memperjuangkan sesuatu. Contoh, pahlawan Indonesia pada waktu itu ia sangat ulet dan gigih, bahkan rela berkorban berjuang mati-matian untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang disebut jiwa patriotisme. Lalu bagaimana dengan sikap nasionalisme? Nah, sikap nasionalisme ini ialah cinta tanah air. Dalam artian mau gimana pun juga kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, seperti sebagaimana telah dijelaskan, kumpul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, ini bagian daripada salah satu bentuk jiwa nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air. Baik. Lalu bagaimana cara meningkatkan sikap patriotisme di kalangan mahasiswa? Nah, dalam upaya meningkatkan sikap patriotisme di kalangan mahasiswa, tentu saja mahasiswa memiliki tridharma yang diatur oleh peraturan, seperti halnya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga ada pengabdian terhadap masyarakat. Nah, untuk manifesto sebagai wujud jiwa patriotisme ini di kalangan mahasiswa cukup sederhana. Kita mampu bermanfaat ataupun mampu memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat. Itulah yang disebut mahasiswa ataupun agen social of change, agen perubahan sosial. Nah, itu bagian daripada bentuk patriotisme yang dimiliki oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya, bagaimanakah konsep nasionalisme yang bisa dipahami dan mudah diterima generasi milenial saat ini? Berbicara tentang konsep, tentu saja tidak terlepas daripada zaman hari ini. Nah, berbicara tentang konsep, yang pertama yang harus dimiliki oleh kaum milenial saat ini, yang pertama memiliki kemampuan dalam digitalisasi. Dalam artian mahasiswa ataupun kalangan muda milenial hari ini, sebagai bentuk nasionalisme, kita harus bisa memfiltrasi berita-berita yang hoax yang hanya akan memperpecah belah umat. Nah, dalam startup ini, kaum muda harus bisa memanfaatkan ataupun mengolah media, dalam artian bisa menjadikan sebagai manifesto Indonesia ini memiliki potensi SDM yang sangat unggul di bidang teknologi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bisa memfiltrasi berita-berita hoax yang hanya akan memperpecah belah umat. Kemudian ya, ada nggak sih contohnya sikap dari nasionalisme dan patriotisme itu sendiri? Sebetulnya antara patriotisme dan nasionalisme ini bagian integral satu-satuan yang tak dapat dipisahkan. Ini bagian daripada sikap relatif yang saling berkesinambungan. Contohnya sikap patriotisme ini kita bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, cinta tanah nasionalisme berarti cinta tanah air. Berarti contoh dalam perilaku patriotisme dan cinta tanah air, baik di kalangan muda milenial ataupun kalangan mahasiswa, kita mampu melakukan sesuatu yang memang itu berdampak positif pada kenegaraan ataupun pada lingkungan sekitar ataupun pada negara apapun itu. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh kaum muda, terlepas itu mau daripada bidang daripada aspek seni, olahraga, kemudian IT, kemudian gagasan dan lain sebagainya, bisa itu kita lakukan untuk membuktikan cinta kita terhadap terhadap Indonesia, ataupun bisa dibilang jiwa nasionalisme dengan mengharumkan nama baik Indonesia. Lalu kenapa sih sikap patriotisme dan nasionalisme itu penting untuk diterapkan dalam masa sekarang ini? Karena untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak terlepas daripada jiwa patriotisme dan nasionalisme. Jika tidak ada jiwa patriotisme dan nasionalisme, tentu saja kita akan acuh, tentu saja kita akan abai terhadap negeri ini. Bahkan berbagai macam badai dan tantangan ataupun ancaman di luar untuk memecah belah Indonesia itu sering kali terjadi. Jika memang tidak ada rasa patriotisme dan nasionalisme, tentu saja kemerdekaan Indonesia itu hanya sebatas ilusi.
Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin hanya seperti itu yang ingin saya tanyakan. Saya sangat puas sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh kakaknya tadi. Semoga bisa memotivasi saya dan juga rekan-rekan milenial untuk menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme. Baik, terima kasih kembali kepada sahabat Tisna. Semoga bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman yang lainnya. Semoga semakin semangat, semoga termotivasi, semoga semakin giat lagi dalam belajarnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau komentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.